Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monica. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen. Topik yang aku bawa itu tentang responsibility center. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya aja ya. Nah, kalian bahannya itu bisa dari portal mahasiswa UBM atau e-book yang bisa kita dapatkan ya. Oke, pusat pertanggungjawaban keuangan. Nah, pusat pertanggungjawaban ini komponennya itu ada 3 ya. Yang pertama itu pusat pertanggungjawaban keuangan, yang kedua perencanaan dan sistem penganggaran, yang ketiga kontrak dan insentif. Kita lanjut lagi. Terus keunggulan dari sistem pengendalian hasil keuangan ini apa gitu ya. Yang pertama itu adalah tujuannya adalah keuangan yang paling terpenting. Yang pasti penting dong, karena kita kan dalam sebuah perusahaan pasti keuangan tuh harus dikelola dengan lebih baik lagi. Nah, tujuan dari pengendalian ini supaya manajemen keuangan itu bisa teratasi gitu, secara pengeluaran, pemasukan, dan yang lain-lainnya. Lalu tujuan kedua adalah pengukuran keuangan, memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh insentif operasi berbagai tingkat dan memungkinkan berbagai pasar, produk, jasa, dan aktivitas dalam beberapa pengukuran. Nah, ini pengukurannya contohnya kayak gini nih. Kita perusahaan seandainya memproduksi barang yang bisa digunakan oleh konsumen. Nah, kita akan mengukur di sebuah pasar itu barang kita ini di mata konsumen tuh dengan harga seperti itu apakah worth it ataukah wajar gitu. Oke, terus selanjutnya tipe pusat pertanggungjawaban. Nah, tipe-tipenya ini ada 4 ya. Yang pertama tentang pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat biaya. Kita masuk pertama dulu ya untuk pusat investasinya. Nah, pusat investasi sendiri ini adalah pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang untuk bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, laba rugi maupun posisi keuangan. Oke, terus yang kedua itu tentang pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda di antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Jadi kayak pusat laba ini lebih bertanggung jawab lebih besar ya dibandingin pusat pertanggungjawaban yang lain, karena dia ini lebih berpegang peran dalam pengendalian keuangan ke perusahaan. Terus yang ketiga itu tentang pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan ini pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran keuangan dari output. Contohnya nih, ada manajer penjualan dan dalam organisasi non laba, yaitu manajer pelanggan dana. Jadi kayak dalam sebuah divisi kantor pasti ada tentang sales atau marketing. Nah, biasanya marketing ini akan diatasi oleh tentang manajer keuangan. Nah, tentu kalau untuk penjualannya itu harus selalu ditingkatkan tiap bulannya supaya keuangan profit ke perusahaan itu lebih baik lagi. Makanya itu pusat pendapatan juga berperan penting dalam sistem pengendalian manajemen kita. Yang ketiga itu tentang pusat biaya. Tadi saya lihat yang keempat tentang pusat biaya. Pusat biaya ini adalah pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk terhadap beberapa elemen biaya. Biaya pengukuran keuangan dari input atau sumber daya yang merupakan pertanggungjawaban dalam pusat standar biaya. Seringkali dengan cost center seperti departemen pabrik. Contohnya nih, kalau kita sebagai PT yang memproduksi barang-barang makanan, pasti kita punya output dan inputnya lebih besar. Jadi contohnya kayak kita bikin Indomie, pasti membutuhkannya inputnya yaitu sebagai terigu sama macam dan yang lainnya. Lalu outputnya apa gitu. Jadi pusat biaya juga berperan penting ya sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu tentang tentang pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Nah, 4 pusat pertanggungjawaban keuangan dapat dibandingkan dalam satu hierarki atau menggambarkan lebarnya pertanggungjawaban keuangan dan sejumlah item laporan keuangan. Nah, biasanya ini kan kita tahu nih kalau di perusahaan punya bagian-bagian masing-masing ya. Biasanya itu yang pertama itu tentang direktur, lalu di bawah direktur itu ada wakil direktur penjualan dan pemasaran, wakil direktur keuangan, dan wakil direktur administrasi. Nah, mereka itu nanti di bawah direktur masih ada lagi anak-anak di bawahnya. Oke, kita lanjut lagi tentang masalah harga transfer. Nah, ketika pusat laba atau investasi seringkali menyediakan produk atau jasa pada pusat laba atau investasi lainnya
yang sama, maka akan menjadi mekanisme untuk menetapkan harga transfer. Nah, harga transfer ini nih sering langsung mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh pusat laba, biaya yang dikeluarkan oleh pusat pertanggungjawaban, dan konsultasinya. Oke, kita selanjut lagi next ya. Tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer ini ada 3 ya, yaitu yang pertama untuk menyediakan sinyal ekonomi yang tepat, jadi sehingga mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan yang baik gitu. Jadi contohnya kita memproduksi barang A nih, tapi di mata konsumen barang A ini pentingkah untuk wanita atau untuk yang lainnya seperti make up gitu kan. Apakah barang ini emang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Lalu yang kedua, harga transfer dan urutan pengukuran laba seharusnya memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengambil kinerja. Yang ketiga, harga transfer dapat ditentukan secara sengaja dengan memindahkan laba antara lokasi perusahaan. Kita lanjut ke berikutnya ya. Alternatif harga transfer. Nah, alternatif ini dibagi ada 4. Yang pertama, harga transfer berbasis pasar. Yang kedua, harga transfer biaya marginal, harga transfer yang dinegosiasi, harga transfer dengan biaya penuh. Oke, variasi atau satu lebih metode harga transfer. Nah, metode harga transfer ini terbagi ada 2. Yang pertama tentang marginal cost, yang kedua tentang due rate transfer price. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan simultan dalam beberapa metode harga transfer. Ketika usaha menggunakan secara bersama-sama berbagai metode harga transfer, mereka biasanya menggunakan salah satu metode yang tujuannya internal, baik pengambilan keputusan evaluasi dan metode lainnya. Nah, tetapi kalau menggunakan metode ini kita sering banget nih sulit untuk menggunakan metode ini karena tujuan di atas ini hukum memaksakan ketidakluasan perusahaan yang beroperasi banyak di negara. Kayak hukum di Indonesia ini banyak banget, kita kan tahu ya kalau di Indonesia ini banyak banget PT yang memperjualbelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, untuk menentukan harga pasarnya sendiri atau harga transfernya ini, kita nggak bisa sembarangan untuk menentukannya. Jadi biasanya itu kita menggunakan cara mengukur pasar, lalu ya kita nggak bisa sembarangan karena emang hukum di Indonesianya. Oke, terus 7. Oke, terus selanjutnya tentang pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Oke, 4 tipe dan untuk pusat pertanggungjawaban keuangan dapat dikonsentrasikan dalam sebuah hierarki yang mencerminkan luasnya pertanggungjawaban keuangan. Salah satu bagian penting yang harus diingat adalah garis antara tipe pusat pertanggungjawaban awal yang tidak selalu mudah untuk dilihat, sehingga pusat pertanggungjawaban tidak selalu informatif. Pada praktik nyatanya, pusat pertanggungjawaban keuangan dapat tersusun secara mulus pada keuntungan atau pusat biayanya. Oke, jadi yang saya tangkap untuk pusat pertanggungjawaban biaya ini, pusat pertanggungjawaban keuangan inilah sangat penting berperan dalam perusahaan kita gitu kan, karena dari sinilah kita baru bisa untuk mendapatkan pendapatan, laba, ataupun biaya-biaya yang kita keluarkan. Oke, saya kira sudah cukup sampai sini untuk materi yang saya jelaskan. Terima kasih sudah kalian udah nonton vlog aku hari ini. Maaf kalau aku ada hari ini kesalahan kata-kata yang tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih, see you!